Jadi kebangkitan Kristus ini juga membawa gerakan bagi setiap umatnya, bagi setiap muridnya, bagi setiap kita yang ada di tempat ini, supaya kita memberitakan ke seluruh penjuru bumi, supaya kita menyampaikan bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Yesus Kristus telah bangkit dan telah naik surga. Itu adalah kabar sukacita, Bapak Ibu yang terkasih, yang harus kita beritakan. Karena banyak orang yang tidak percaya dengan hal-hal ini. Banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit dan telah naik ke surga. Dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan minggu yang lalu, di mana ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mendengarkan khotbah, ketika kita membaca firman Tuhan, maka di saat itulah Tuhan sedang berbicara dengan kita. Tuhan sedang menasihatin kita. Tuhan sedang menegur kita. Dan saat ini juga kita mendengarkan firman Tuhan kembali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kedamaian atau Kristus sebagai pendamai bagi kita. Jadi kita berdamai dengan Allah itu bukan karena kita sendiri yang mau mendamaikan kita, tetapi Kristuslah yang menjadi perantara. Kristuslah yang menjadi perantara sehingga hubungan kita dengan Allah menjadi baik. Terjadi rekonsiliasi antara kita dengan Allah yang kudus. Nah, kita sebagai orang-orang yang telah didamaikan, orang-orang yang telah dilayakan oleh Tuhan, yang telah dimerdekakan, yang telah ditebus, maka ada juga yang menjadi tanggung jawab kita, Bapak Ibu yang terkasih. Kita sebagai orang-orang yang menerima kedamaian itu, orang-orang yang menerima perdamaian itu, bukan hanya sekedar hidup saja di muka bumi ini, tetapi ada juga yang menjadi tanggung jawab kita yang telah Tuhan perintahkan bagi kita. Oleh sebab itu mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 16 ayat 14 sampai 20. Markus 16 ayat 14 sampai 20. Firman Tuhan ini kita membacakan secara bergantian supaya kita lebih memahami lagi dan mudah kita mengerti nanti kebenaran firman Tuhan ini. Markus 16 ayat 14 sampai 20. Di bawah satu perikop, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta yang memeliharanya dalam kehidupan kita pribadi lepas berbagi. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi tema kita
pada hari ini, yaitu gerakan misi untuk semua orang dan bangsa. Gerakan misi untuk semua orang dan bangsa. Kalau kita melihat dari ayat 9 dan sampai ayat yang ke-13, di situ diceritakan di mana ketika ada orang-orang yang melihat dan yang mendengarkan, yang menyaksikan tentang kebangkitan Yesus Kristus, yaitu Maria Magdalena dan dua lagi orang yang telah ditunjukkan di ayat yang ke-10 itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika Yesus telah mati, maka sesuai dengan firman Tuhan, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi para murid, orang-orang yang ada pada waktu itu, mereka sangat gelisah, mereka sangat ketakutan oleh karena kejadian dan peristiwa yang besar itu. Ada kegelisahan dalam kehidupan mereka. Tetapi salah satu di antara mereka yang bernama Maria Magdalena datang ke kuburan Yesus Kristus, melihat mayat Kristus Yesus. Tetapi ia tidak mendapatkan. Apa yang didapatkannya setelah ia sampai di tempat itu, ada malaikat yang menyatakan kepadanya, memberitahukan bahwa Yesus Kristus yang telah mati, yang telah dihukum, yang telah disalibkan itu telah bangkit kembali. Setelah Maria Magdalena mendengar suara itu, ia datang kepada teman-temannya dan terkhusus kepada ke-11 murid-murid Kristus. Ia datang untuk memberitahukan, tetapi ke-11 murid ini mereka tidak percaya sama sekali. Mereka tidak percaya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kenapa mereka tidak percaya? Nanti kita bahas. Jadi kebangkitan Yesus adalah sukacita besar bagi pengikutnya. Bagi kita sampai saat ini. Itu adalah sukacita yang begitu besar. Karena melalui kebangkitan Kristus, maka kita juga akan dibangkitkan. Karena kita adalah orang-orang yang mengikut Dia. Jadi kebangkitan Kristus ini juga membawa gerakan bagi setiap umatnya, bagi setiap muridnya, bagi setiap kita yang ada di tempat ini, supaya kita memberitakan ke seluruh penjuru bumi, supaya kita menyampaikan bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Yesus Kristus telah bangkit dan telah naik ke surga. Itu adalah kabar sukacita, Bapak Ibu yang terkasih, yang harus kita beritakan. Karena banyak orang yang tidak percaya dengan hal-hal ini. Banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit dan telah naik ke surga. Jadi kita yang sudah diinsafkan, kita yang sudah dipanggil, tanggung jawab kita adalah untuk memberitakan kabar sukacita itu. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, apa itu gerakan misi? Jadi ini adalah amanat agung. Mari kita membuka kitab kita dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Saya membacakannya kepada kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini adalah amanat agung bagi setiap orang-orang yang percaya. Perintah ini bukan hanya kepada rasul saja. Perintah ini bukan hanya kepada murid-murid Kristus pada waktu itu. Tetapi perintah ini berlaku bagi semua orang Kristen. Perintah ini berlaku bagi semua orang yang telah dipanggil oleh Yesus Kristus. Yaitu kita harus pergi. Jadi ini adalah gerakan misi. Ada dorongan dalam diri kita
Dan ini adalah upaya bagi setiap gereja untuk memberitakan Injil ini. Upaya bagi setiap gereja untuk memenuhi panggilan ilahi. Agar semua umat manusia mendengarkan kabar ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, gerakan misi adalah suatu tanggung jawab kita yang tidak bisa kita berikan kepada orang lain. Tetapi itu adalah tanggung jawab kita pribadi lepas pribadi yang sudah mengenal Kristus, yang sudah percaya kepada Kristus Yesus. Jadi itu terambil dari ayat yang ke-14 ke-15 Bapak Ibu. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi yang kita beritakan Injil itu bukan hanya kepada satu orang saja, bukan hanya kepada kerabat kita saja, tetapi kepada seluruh umat manusia. Kita harus memberitakan Injil. Berulang-ulang saya sudah menjelaskan bahwa Injil itu adalah tentang kabar baik, tentang kabar sukacita, yaitu tentang Yesus Kristus yang telah datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Bahwa ia telah bangkit untuk memberikan hidup yang kekal bagi kita. Jadi ada janji bagi kita Bapak Ibu yang terkasih. Janji apa yang kita peroleh? Janji apa yang diperoleh orang-orang percaya, yaitu mereka akan diselamatkan. Perhatikan di ayat yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya? Jadi kepercayaan ini adalah mengaku dalam mulut kita dan percaya di dalam hati kita bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamatku. Tidak ada Tuhan, tidak ada Allah selain Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus percaya dengan hal itu. Karena kalau kita tidak percaya, maka kita akan dihukum. Ya. Seperti di ayat ke-16 itu. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Hukuman itu hukuman kekal Bapak Ibu. Bukan hanya 1 hari, bukan hanya 2 hari. Mungkin saja kalau ada pencobaan atau ketika kita terbakar, maka sangat menderitalah hidup kita itu. Itu hanya sebentar pun. Apalagi kalau selama-lamanya kita menerima hukuman itu. Tidak bisa terbayangkan bagaimana penderitaan, bagaimana kesengsaraan orang-orang yang akan dihukum itu. Oleh sebab itu berbahagialah kita orang-orang yang percaya ini. Karena kita diselamatkan. Kita dilepaskan dari hukuman itu. Kita dibebaskan dari hukuman itu. Kita dibebaskan dari ikatan iblis. Sekarang hidup kita adalah milik Kristus. Perhatikan apa yang diperoleh orang-orang percaya. Pertama, yang menyertai orang-orang yang memberitakan Injil ini, yang pertama yang diperoleh oleh orang-orang percaya itu mereka pasti selamat. Ada jaminan keselamatan bagi orang-orang percaya. Kemudian mereka dapat mengusir setan. Ada kuasa dalam pribadi kita ini. Jadi saya dan saudara semuanya, Bapak Ibu, ada kuasa ilahi dalam pribadi kita. Ada kuasa Kristus dalam hidup kita. Maka jangan pernah ragu ketika kita mendoakan, saling mendoakan. Maka percayalah bahwa di dalam doa itu ada kuasa. Saya punya pengertian Bapak Ibu. Kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah orang-orang percaya. Maka kita sudah menerima kuasa itu daripada Tuhan. Sehingga di dalam tangan kita ini ada kuasa.
Dalam setiap perkataan kita ada kuasa. Sehingga ketika kita menjamak orang untuk meminta kesembuhan baginya, maka kita harus percaya bahwa terjadilah kesembuhan. Kenapa? Karena ada kuasa dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada penyakit di dalam tubuh kita. Berdoalah pribadi lepas pribadi sambil jamaah. Sambil jamaah, doakanlah dan percayalah bahwa terjadi kuasa di dalam hidup kita. Terjadi kesembuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ini janji Bapak Ibu. Dan janji ini pasti diperoleh oleh setiap orang percaya. Kemudian kuasa yang lebih lagi yang ditekankan dalam konteks ini adalah mereka dapat mengusir setan. Nah, ayo, siapa yang takut setan di sini? Siapa yang takut malam? Jadi kita orang-orang percaya ada kuasa untuk mengusir setan. Jadi tidak mungkin orang-orang percaya kerasukan setan. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus tidak mungkin dikuasai oleh setan. Tidak mungkin dirasukin oleh setan. Kenapa? Karena telah ada kuasa dalam pribadinya, dalam hidupnya. Jadi percaya juga kita bahwa ada kuasa ketika kita mengusir setan. Setan itu tidak kelihatan Bapak Ibu, tetapi terus bekerja untuk menyesatkan kita, untuk menguasai kita. Itulah sebabnya kita harus terus berdoa. Jadi sebelum tidur, maka berdoalah. Usirlah segala roh-roh jahat yang ingin menyerang balik kita. Dan ketika kita tidak baik-baik saja dalam hati kita ini, mungkin kita mau membunuh diri atau ketika pengen melukai sesama kita, itu adalah pekerjaan setan. Dan kita orang percaya kita dapat mengusirnya dalam pribadi kita. Usirlah dia dalam nama Yesus. Jadi yang pertama tadi, mereka pasti selamat. Kita pasti selamat. Yang kedua, yaitu ada kuasa. Mereka dapat mengusir setan. Kemudian ada karunia-karunia Roh Kudus yang mereka peroleh. Sehingga mereka bisa berbahasa dengan bahasa baru. Dan telah terjadi hal ini Bapak Ibu. Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-10 itu, di situ diceritakan di saat para murid Kristus memakai bahasa-bahasa bangsa lain tanpa dipelajari. Dan itu adalah kuasa yang mereka peroleh. Itu adalah pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Jadi ada 3 yang diperoleh orang-orang percaya. Yang kemudian mereka tidak akan celaka. Perhatikan di ayat yang ke-18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ketika ada orang-orang yang menganiaya kita, ketika ada orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, tetapi kita tidak celaka. Kenapa? Karena ada Kristus yang menjaga kita. Karena ada Kristus yang menyertai kita. Karena ada Kristus yang melindungi kita. Amin. Perhatikan di Kisah Para Rasul pasal 28. Di situ dijelaskan bagaimana Rasul Paulus mendapatkan penggenapan ini. Memperoleh pertolongan Tuhan. Telah terjadilah kepada Rasul Paulus apa yang telah kita baca di ayat yang ke-18. Saya membacakannya kepada kita. Ayat yang ketiga. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting
dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tandus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Jadi benar Bapak Ibu, apa yang telah dijanjikan oleh Kristus, apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan, pasti tergenapi kepada setiap orang-orang percaya. Tetapi bukan dalam artian juga kita tidak punya hikmat. Siapa tahu nanti ketemu ular, lalu mengaku, saya orang percaya, saya megang ular itu. Itu juga menjebak diri sendiri. Jadi terjadi hal-hal seperti itu, hal-hal yang spontan Bapak Ibu, seperti tadi. Secara tiba-tiba datang ular, lalu menggigit si Paulus. Tetapi Paulus tidak menderita sama sekali. Jadi itulah bukti penyertaan Tuhan. Itulah bukti bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan itulah bukti penyertaannya atas setiap janji-janjinya bagi kita. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus memberikan perintah bagi kita, maka disertai juga dengan janji-janji. Kemudian mereka memperoleh kuasa. Bagian C itu, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Telah terjadi juga, telah tergenapi firman ini kepada Rasul Petrus di saat ia mendoakan orang-orang lumpuh, yang dapat kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6-7 itu. Di saat ia mendoakan orang-orang yang sedang sakit, maka dengan kuasa yang ia peroleh, dengan janji Kristus yang ia percayai, maka telah terjadi kesembuhan bagi orang-orang itu. Jadi apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan, itu bukan hanya dongeng Bapak Ibu, tetapi benar-benar terjadi, benar-benar dilakukannya. Karena ia adalah Allah yang setia. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang percaya, kita tetap yakin teguh bahwa Yesus beserta dengan kita. Bahwa Yesus yang menolong kita, bahwa Yesus melindungi kita, sekalipun diperhadapkan kepada kita berbagai persoalan. Sekalipun kita menghadapi berbagai tantangan, sekalipun ada orang-orang berniat jahat kepada kita, tetapi kita tidak bahaya. Kenapa? Karena Kristus bersama-sama dengan kita. Amin. Pertanyaan yang kedua, apa yang membuat para murid tidak percaya terhadap kebangkitannya? Yang pertama yaitu karena mereka belum menerima janji itu dulu. Artinya Roh Kudus belum turun. Karena di saat itu Yesus Kristus masih berada di tengah-tengah mereka. Yesus Kristus belum naik. Baru dinyatakan di ayat ke-19 itu, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi mereka belum menerima janji itu. Apa janji itu? Yaitu baptisan Roh Kudus, atau Roh Kudus turun atas mereka. Dan apa yang menjadi tugas Roh Kudus dalam pribadi kita, yaitu untuk menginsafkan kita, untuk menyadarkan kita terhadap hal-hal rohani, untuk menyadarkan kita terhadap Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, para murid ini mereka belum percaya terhadap kebangkitan Yesus Kristus. Sekalipun ada orang yang bersaksi bahwa Yesus Kristus telah bangkit, mereka tidak percaya. Jadi ini membuktikan bahwa ketika seseorang belum memiliki Roh Kudus, belum menerima Yesus dalam hidupnya, maka ia sama sekali tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tidak percaya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu, orang-orang yang percaya tentang kebangkitan dan tentang kematiannya itu,
itu adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus. Ini juga menjadi correction bagi kita. Apakah kita benar-benar sudah percaya tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus? Jikalau masih ragu-ragu, berarti kita perlu mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah memperoleh Roh Kudus dalam hidup kita atau belum? Kemudian apa yang membuat para murid tidak percaya terhadap kebangkitannya? Yang kedua yaitu mereka masih mengeraskan hati. Mereka masih mengeraskan hati, Bapak Ibu. Perhatikan di ayat ke-14 itu. Ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada mereka, kepada ke-11 orang itu. Akhirnya. Karena mereka tidak percaya terhadap kesaksian, maka akhirnya Yesus menampakkan diri langsung kepada mereka di saat mereka sedang makan. Oleh karena ketidakpercayaan mereka, oleh karena kedegilan hati mereka. Jadi kalau masih kita mengeraskan hati terhadap Yesus Kristus, maka kita tidak melihat bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jikalau kita masih mengeraskan hati, saya masih tetap hidup di dunia ini, saya tidak mau tahu apa itu kekristenan, saya tidak mau tahu untuk datang ke gereja, saya tidak mau tahu tentang hidup yang kekal. Kita masih mengeraskan hati. Maka ketika kita masih mengeraskan hati, maka otomatis kita tidak juga percaya terhadap Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pengakuan orang percaya itu bukan hanya mengaku saya orang percaya. Tetapi pengakuan orang percaya itu mengaku dalam hatinya, percaya dalam hatinya bahwa Yesus telah bangkit bagi saya. Yesus telah bangkit. Jadi ketika kita masih mengeraskan hati Bapak Ibu, hendaknya kita buang dalam hidup kita. Tetapi hendaknya kita memperoleh hati yang bijaksana, yang mau percaya terhadap kesaksian-kesaksian, terhadap firman Tuhan yang telah diwahyukan bagi kita. Jadi kenapa orang-orang percaya harus pergi untuk memberitakan Injil? Supaya orang-orang yang belum percaya itu mendengarkan kesaksian itu. Dan kita yang sudah mendengarkan kesaksian itu, maka jikalau kita masih mengeraskan hati, maka jangan harap bahwa kita akan diselamatkan. Karena janji keselamatan hanya bagi orang-orang percaya, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi saya percaya bahwa kita semua di tempat ini telah beroleh hati yang lemah lembut, hati yang terbuka terhadap Yesus Kristus. Sehingga kita percaya terhadap kesaksian-kesaksian yang ada di dalam Alkitab. Kita percaya bahwa Yesus telah bangkit bagi kita. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah didamaikan dengan Allah. Orang-orang yang telah dipanggil di dalam terang ajaib. Yang menjadi tanggung jawab kita tadi, saya sudah menyampaikan kepada kita bahwa kita harus memberitakan Injil. Dan percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Kemanapun kita pergi, dan apapun yang kita alami, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan menjadi tanggung jawab kita juga, yaitu supaya kita membuka hati kita untuk Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, yang telah menyelamatkan